Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bacakan Yunus 1 ayat 1-3. Mari kita perhatikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil, Tuhan perintahkan untuk memberitakan berita pertobatan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe adalah bangsa musuh daripada bangsa Israel. Dan ketika Yunus mendapat panggilan itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, seharusnya Yunus senang. Seharusnya Yunus merasa bahwa, puji Tuhan, aku mendapat perintah luar biasa. Aku akan taat dan melakukannya. Tetapi Yunus nih melakukan hal yang lucu. Di ayat yang ketiga di sini diceritakan bahwa Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Menarik, lucu tapi menarik. Kenapa? Apa yang menyebabkan Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis? Harusnya dia sukacita menerima tugas dari Tuhan, ini malah kabur, malah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Saya mencoba untuk merenungkannya dan doakan, Tuhan kenapa sih Tuhan berikan cerita ini kepada kami? Kenapa Yunus harus kabur dari hadapan-Mu Tuhan? Padahal kan sebagai hamba Tuhan dia harusnya taat dan senang. Lalu saya mendapat hikmat bahwa ya, coba pikirkan. Bukankah saat itu Yunus dalam keadaan yang dilematis? Di satu sisi kalau dia pergi memberitakan firman Tuhan ke Niniwe, lalu Niniwe bertobat, dan dia kembali ke Israel, apa yang akan terjadi? Bukankah Yunus akan dicaci maki, disumpah serapa, akan dimarah-marahi oleh teman-temannya sebangsa? Bukankah dia akan mengalami bully sosial dari teman-temannya bangsa Israel? Oleh karena itu, dia memilih daripada saya dibully, ya sudahlah lebih baik saya lari dari Tuhan saja. Nah, melalui cerita ini, mari kita refleksikan ini ke kehidupan sehari-hari. Ketika kita diperhadapkan oleh masalah-masalah dilematis, di satu sisi kalau saya tidak melakukan ini di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, di sekolah, di kampus, kalau saya tidak melakukan ini saya akan dibully teman-teman saya. Tapi kalau saya melakukannya, saya melanggar perintah Tuhan. Mana yang kita pilih Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita akan takut kepada teman-teman, takut kepada rekan, takut kepada teman sejawat, atau kita lebih takut kepada Tuhan? Nah, ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Di saat-saat dilematis, belajar dari pengalaman Yunus bahwa dia tidak bisa lari. Walaupun dia berusaha lari ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, ternyata dia tidak bisa jauh dari hadapan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu ada di situ buat kita. Bersama kita. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik karena kita takut dibully orang lain atau takut dicemooh orang lain, menyakiti hati Tuhan, Tuhan juga ada di situ. Dan Tuhan akan menghitung segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari kita belajar bahwa lebih baik taat ya. Ketika ada perintah firman Tuhan untuk melakukannya, untuk kita lakukan, ya kita lakukan dengan taat dan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bijak, janganlah kita lari, jangan kita di situasi dilema kita memilih untuk lebih menyenangkan orang, tapi mari kita tetap setia, taat dengan senang hati melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk renungan firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak bisa jauh daripada-Mu.
Oleh karena itu lebih baik kami melakukan firman-Mu dengan sukacita daripada kami harus menyenangkan orang lain melalui perbuatan-perbuatan yang dipandang baik oleh mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong mampukan kami. Tuhan tolong Tuhan, biar Roh Kudus yang memimpin kami. Dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, di akhir pekan ini mereka akan menikmati liburan bersama keluarga. Akan tetapi apabila di antara mereka masih ada yang harus bekerja, Tuhan juga tolong mereka. Baik yang berakhir pekan maupun bekerja, Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, yang tidak baik, jauhkan dari sakit penyakit, virus, bakteri, mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar, yang butuh pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.